Chelsea berhasil mengkandaskan perlawanan Brentford pada Senin dini hari tadi. Skuad asuhan Maresca harus bersusah payah dalam menjebol gawang Mark Flekken. The Blues harus mengerahkan full effort demi mengalahkan Brentford. Marc Cucurella menjadi bintang pada malam tadi. Akan tetapi, karena terkenanya red card setelah peluit panjang dibunyikan, menjadikan ia from hero to zero. Bagaimanakah detail kemenangan Chelsea melawan Brentford malam tadi? Simak ulasan review pertandingan Chelsea versus Brentford menurut Corner Blues Indonesia sebagai berikut. Dimulai dari penjaga gawang, Robert Sanchez bermain sangat solid malam tadi. Berulang kali ia melakukan penyelamatan dari beberapa peluang yang dimiliki Brentford. Namun sayang, ia batal melakukan clean sheet karena harus dibobol oleh Ryan Mbeumo di menit-menit akhir pertandingan. Bergeser ke lini pertahanan, duet Tosin dan Colwill di center back, lalu Gusto dan Cucurella di fullback, bagaikan tembok kokoh yang sulit ditembus oleh pemain Brentford. Kehadiran Tosin sangat-sangat dibutuhkan oleh tim ketika sedang menyerang dan diserang melalui corner kick ataupun free kick. Berulang kali, Tosin Adarabioyo mampu menghalau umpan-umpan crossing dari Brentford dan sesekali ia melakukan heading yang mengancam gawang lawan. Enzo Maresca seolah menemukan hidden gems di tengah badai cedera di lini pertahanan Chelsea. Chelsea telah kehilangan Reece James, Fofana, dan yang terbaru, Benoit Badiashile menambah list panjang dari cedera di posisi pertahanan Chelsea. Hal ini sangat disayangkan, mengingat bulan Desember adalah periode tersibuk yang harus dihadapi oleh tim-tim di Premier League. Lagi-lagi, pujian atau apresiasi wajib diberikan setinggi-tingginya untuk Marc Cucurella. Rajin saat bertahan dan juga selalu membantu rekan-rekannya dalam penyerangan di sisi kiri. Ia bahkan mampu mencetak gol heading meskipun berhadapan dengan tembok kokoh yang dimiliki oleh Brentford. Cucurella mampu memanfaatkan celah sempit di tengah bek-bek lawan yang tinggi menjulang dan melakukan heading terukur untuk mampu menjebol gawang Mark Flekken. Menurut Corner Blues Indonesia, ia layak dianugerahi Man of the Match untuk pertandingan malam tadi, jika saja ia tidak terkena red card setelah peluit panjang. Bergeser ke tengah, duet Caicedo bermain sangat oke malam tadi. Dan spesifik untuk Moises Caicedo, sepertinya Chelsea telah menemukan penerus dari defensive midfielder terbaik yang mereka punya sepanjang sejarah mereka. Di masa lalu, Chelsea mempunyai Claude Makelele, N'Golo Kante, dan semoga Moises Caicedo mampu tampil konsisten seperti para legenda-legenda tadi. Caicedo yang versi sekarang bukan hanya seperti yang kita lihat saat ia berseragam Brighton. Namun versi ini merupakan versi terbaik dan versi upgrade dari Brighton. Caicedo masih bisa tampil lebih baik lagi. Masih ada room of improvement darinya yang harus ia perbaiki. Sementara untuk Enzo Fernandez, permainannya meningkat pesat belakangan ini. Pertanyaan besarnya sekarang adalah, kalian setuju tidak Blues jika Enzo Fernandez layak untuk dijadikan kapten permanen Chelsea selanjutnya? Kasih jawaban kalian di kolom komentar ya Blues. Bergeser ke depan, duet winger Chelsea pada malam tadi sudah bermain cukup impresif sebetulnya. Berulang kali Noni Madueke dan Jadon Sancho mengancam dari posisi winger kanan dan kiri. Namun sang kiper dan bek dari Brentford sangat kokoh untuk bisa ditembus. Cole Palmer juga seolah tidak kelihatan pada match malam tadi. Posisinya yang bermain di tengah namun beroperasi di sisi kiri tidak works dengan sangat baik. Catatan untuk Maresca, sepertinya Cole Palmer harus bermain di sisi kanan saja. Karena berulang kali kombinasinya dengan Madueke menjadi ancaman di sisi kanan Chelsea. Sementara untuk Nicholas Jackson, meskipun ia membuang peluang emas dan tidak terlihat hampir di seluruh pertandingan tadi malam, ia selalu membantu tim. Pressing-pressingnya dan pergerakan tanpa bolanya wajib diapresiasi. Hingga akhirnya ia mampu mendapat umpan manja dari Enzo Fernandez. Setelah mengecoh satu bek lawan dan melakukan tendangan ke arah tiang dekat, ia mampu mencetak gol.
Nicolas Jackson dan Cucurella layak mendapat Man of the Match malam tadi. Dengan red cardnya Cucurella, yang mana sangat merugikan tim di tengah periode sibuk di bulan Desember ini, apakah sudah saatnya Ben Chilwell kembali masuk ke dalam skuad Maresca? Bagaimana menurut kalian, Blues? Kita lanjut ke pembahasan bagaimana jalannya pertandingan tadi malam. Seperti yang telah diprediksi sebelumnya, Stamford Bridge akan bergemuruh sejak menit awal. Para supporter sangat menginginkan kemenangan dalam game melawan Brentford malam tadi. Di babak pertama, Chelsea menguasai hampir di seluruh pertandingan. Berulang kali melakukan serangan dari kanan, kiri maupun tengah, namun belum mampu membobol gawang Brentford yang dijaga Mark Flekken. Karena kebuntuan menyerang dari open play, para wingback Chelsea melakukan inisiatif spam crossing ke lini pertahanan Brentford. Total di babak pertama saja, Chelsea melakukan 21 crossing ke arah pertahanan Brentford dan akhirnya berhasil mencetak gol menjelang menit-menit akhir pertandingan babak pertama. Di babak kedua, arah permainan sedikit berubah. Thomas Frank melakukan perubahan untuk mampu mendobrak pertahanan Chelsea. Namun, kuartet lini pertahanan dan sang jenderal Moises Caicedo di lini tengah terlalu kokoh untuk ditembus oleh Brentford. Menjelang menit-menit akhir pertandingan babak kedua, Brentford berhasil menghukum kesalahan yang dilakukan oleh para pemain Chelsea. Berawal dari Moises Caicedo yang hilang bola, Mbeumo mampu lolos dari kawalan Colwill. Ia juga mampu lolos dari hadangan Tosin dan tinggal berhadapan one-on-one dengan Robert Sanchez. Ryan Mbeumo mencetak gol di menit ke-90 dan membawa Brentford back in the game yang membuat publik Stamford Bridge dan penonton mengalami ketakutan. Takut akan Brentford mencetak gol kedua dan terjadi imbang. Padahal kemenangan sudah di depan mata. Kita memasuki ke pembahasan akhir, yaitu apakah Chelsea masuk ke dalam perebutan gelar juara Liga. Apakah Chelsea masuk ke dalam perebutan gelar juara Liga? Enzo Maresca kembali mengkonfirmasi bahwa timnya masih jauh dari kata juara. Akan tetapi, ia tidak mau menghentikan mimpi para supporter Chelsea. Ia mengatakan, para fans boleh bermimpi, tetapi di dalam klub, di antara para pemain dan para staf pelatih, kami harus realistis. Lagi-lagi, Enzo Maresca mengatakan bahwa Chelsea masih belum layak untuk jadi juara. Sedangkan menurut Corner Blues sendiri, Chelsea memang belum layak masuk ke dalam perebutan gelar juara. Tim yang jadi penantang gelar tidak akan melakukan kesalahan-kesalahan seperti tadi malam. Menyia-nyiakan keunggulan 2 gol di menit-menit akhir bukanlah suatu kebiasaan yang bagus untuk tim penantang gelar. Dan Chelsea telah melakukannya 2 kali secara beruntun, melawan Tottenham Hotspur dan Brentford. Akan tetapi, dari semua perdebatan apakah Chelsea layak juara atau tidak atau bla bla bla, yang terpenting adalah tim ini berlayar ke arah yang benar. Jika di awal musim ini kita mempertanyakan tentang skuad Chelsea yang melimpah, para owner yang tidak mengerti bola, lalu diejek oleh pandit luar negeri maupun di dalam negeri bahwa Chelsea adalah tim yang akan berakhir di papan tengah, perlahan semua itu mulai terjawab. Yang pertama, Chelsea mempunyai kedalaman skuad terbaik di musim ini. Dan Chelsea mulai tahu dan mampu untuk memenangkan pertandingan. Dan yang kedua, jika akhirnya Chelsea belum mampu juara musim ini, maka di musim depan Chelsea akan lebih berbahaya lagi. Karena Chelsea telah mempunyai pondasi yang kuat secara skuad, lalu tinggal mengupgrade posisi-posisi krusial seperti kiper dan striker. Maka Chelsea akan menjadi tim yang menakutkan di masa mendatang. Di pertandingan melawan Brentford tadi malam juga turut disaksikan oleh legenda-legenda Chelsea, Thiago Silva bersama keluarganya dan John Obi Mikel. John Obi Mikel duduk di satu ruangan yang sama dengan Baghdad Eghbali dan Laurence Stewart, yang merupakan owner dan sporting director of Chelsea. Apakah pertemuan ini disengaja atau tidak, Blues? Apakah ada pembahasan mengenai transfer Victor Osimhen? Karena berulang kali, John Obi Mikel yang notabene adalah legenda dari Chelsea dan timnas Nigeria
mengatakan bahwa Osimhen mempunyai mimpi untuk bermain bersama Chelsea. Sebagai intermezzo saja, menurut kalian setuju tidak Blues jika Chelsea kembali aktif memburu Victor Osimhen di bursa transfer musim dingin atau musim panas nanti? Sebagai penutup, jika di akhir musim nanti Chelsea menjadi juara Premier League, kita patut berterima kasih kepada Man United. Karena kemenangannya di FA Cup mengantarkan Chelsea bermain di UEFA Conference League. Dan seperti kita tahu, Chelsea mampu merotasi penuh skuadnya jika bermain di Conference League. Sehingga para pemain inti ini bisa lebih fokus untuk bisa bermain full tim di Premier League. Pembahasan mengenai UEFA Conference League telah kami bahas di episode yang lalu. Silahkan ditonton Blues. Nah, kembali ke pembahasan gelar juara. Menurut kalian, apakah Chelsea termasuk dalam tim penantang gelar musim ini? Kasih jawaban kalian di kolom komentar ya Blues. Berikut adalah review pertandingan Chelsea versus Brentford. Thank you yang udah nonton episode ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. See you di episode-episode selanjutnya. Keep the blue flag flying high.